tentang sumpah iblis di depan Allah untuk dia menyesatkan manusia. Dan dengan ini saya tutup dengan ini. Kita lihat ini. Qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan semua manusia. Maka berangkat dari sumpah ini, kemudian iblis minta kepada Allah agar diperpanjang usianya sampai hari kiamat. Maka iblis memohon kepada Allah supaya dia diperpanjang usianya sampai hari kiamat. Inilah permohonan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usia sampai hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi ba'ats. Ya Allah, tolong perpanjang hidupku sampai hari kiamat. Allah mengasih rekomendasi, iya. Kata Allah ayat berikutnya, innaka minal mundzirin. Iya, kamu termasuk orang yang diperpanjang usianya sampai hari kiamat. Makanya iblis sampai sekarang masih ada, sekalipun keturunannya meninggal seperti biasa. Dia lahir banyak, meninggal. Tapi iblis dia tidak meninggal sampai hari kiamat. Dan inilah tentang dunia iblis. Dan inilah pengikut setan. Dan pengikut setan sampai sekarang semakin banyak. Dan ada dua golongan sudah, ada golongan jin dan ada golongan manusia. Makanya dalam penutup Al-Quran dikatakan minal jinnati wan nas. Perjuangan yang paling berat adalah perjuangan melawan setan. Karena itu penutup Al-Quran doa kepada Allah agar dilindungi dari setan, yaitu surat Al-Ma'udatain, Qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Terakhir penutupnya apa? Minal jinnati wan nas, bahwa setan ini ada dari manusia, ada dari jin. Kalau dari kalangan jin gampang, kita baca doa tadi itu sudah pergi. Tapi yang berat kalau dari kalangan manusia, mereka akan melakukan tindakan luar biasa. Perhatikan berapa pengerusakan mereka kerjakan, berapa jiwa dibunuh di Syria, berapa jiwa dibunuh di Mesir. Perhatikan ketika manusia berbuat bejat menjadi setan, dia lebih parah daripada jin, karena dia akan menggunakan segala fasilitas, kecerdasannya, kemampuannya digunakan. Perhatikan, disinilah asal muasal hancurnya manusia ketika sudah dia patuh kepada iblis. Kata Allah, kalau sudah manusia tidak ikut Allah, maka dia keluar dari kemanusiaannya dan dia akan berbuat lebih rusak daripada binatang. Inilah makna ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka punya hati, hatinya digunakan untuk memahaminya. Memahami Allah SWT. Mereka diberi mata, tidak melihat kekuasaan Allah. Mereka diberi telinga, tapi tidak mendengarkan firman Allah. Maka mereka seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mengapa Allah menyatakan lebih sesat daripada binatang? Sejahat-jahat seekor kucing, dia hanya bisa mencuri sekerat daging. Belum pernah ada kucing mencuri 7 triliun. Abang pernah melihat bentuk 7 triliun? Berapa kontainer itu? Itu habis hilang.
bensin berbaran-baran diminum oleh manusia. Kayu gelondongan di hutan habis dimakan. Kambing sejak dulu sampai sekarang nggak pernah pakai pakaian, tapi belum pernah bikin film porno. Manusia kalau sudah telanjang bikin film porno. Perhatikan, jahat sekali manusia. Sejahat-jahat harimau dia hanya mampu membunuh mangsa 1-2, nggak sampai membunuh 8.000 sehari. Dan di Mesir 8.000 sehari dibunuh manusia. Perhatikan berapa jahatnya manusia itu ketika sudah bejat. Makanya kata Allah, pertaruhan yang paling berat adalah melawan syaitan. Karena itu Al-Quran ditutup dengan minta perlindungan pada syaitan. Ibadah haji ditutup dengan apa? Melempar jumroh. Itu adalah komitmen untuk tidak ikut syaitan. Makanya kalau melempar jumroh bukan tiangnya yang paling penting. Yang paling penting batu itu masuk ke lubangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di hati komitmen, aku tidak akan ikut syaitan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau adalah musuhku wahai syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah tunduk kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak akan pernah digoda olehmu. Begitu pula tidak pernah ikut setan lagi. Dia bersih dosanya. Kalau dia meninggal langsung masuk surga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, dia sudah bersih di Mekah dosanya, lalu dia tidak pernah ikut setan lagi. Begitu meninggal masuk surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul jannah. Ini makna haji mabrur. Tapi kalau ternyata dia setelah pergi haji korupsi, pergi haji berzina, nanti haji lagi, hati-hati pas mau melempar mendengar suara, hei sesama setan jangan saling melempar. Itulah Bapak Ibu Allah tentang hakikat jin dan hakikat setan dan hubungan manusia. Semoga Allah berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pikir banyak sekali nanti pertanyaan, tapi kita batasi aja juga karena Ustaz juga waktunya harus ke Braunschweig ya, dan sebelum ke Braunschweig kita juga harus makan dulu Ustaz. Jadi saya punya kewenangan sekarang untuk membatasi waktu. Saya kasih waktu kasih pertanyaan cuma 3. Tiap orang 3. Enggak. 3. Oh, kebanyakan. Satu aja kalau gitu ya. 3 aja dulu deh gitu. Nanti kita lihat. Saya punya kebiasaan menjawab singkat dan padat. Oh gitu. Ya, silakan yuk. Ya, segera. Tenang aja ya. Iya. Saya persilakan mungkin dari ibu-ibu dulu mungkin. Iya, Ibu. Iya. Tadi Bapak bilang kalau dibaca doa itu pagi dan petang, itu apa itu rumah akan selamat, apa doanya? Itu ada doa pagi dan sore. Nanti tanyakan ke kawan-kawan. Ya, mungkin Bu Mira punya ya Al-Masurat itu ya. Paham dulu ada. Ada di rumah. Ada. Nanti dikasih Bunda, ada. Ya, yang lain. Ya, monggo ini. Saya ingin menanyakan Pak, saya dengar Bapak itu dari tentang tafsir ya, bahwa di dalam tadi juga tentang doa pagi dan petang, salah satunya dibaca surat Al-Baqarah itu yang 10 ayat itu. Kemudian saya membaca dari tafsir ringkasan, saya mungkin belum paham. Terus saya ingin bertanya, di situ disebutkan bahwa kalau dibacakan walaupun hanya salah satu huruf dari surat Al-Baqarah, saya tidak tahu bagaimana, maka kami akan datang, kata malaikat Jibril. Itu maksudnya bagaimana? Ya, hadis yang sahih tentang Al-Baqarah bahwa pertama kalau dibacakan dalam rumah ya hadis yang sahih tentang Al-Baqarah kalau dibacakan dalam rumah tidak akan masuk syaitan ke rumah itu. Kalau baca dua-duanya Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi awan yang nanti akan melindungi dari panas di tengah padang mahsyar. Nah, itu Al-Baqarah dan Ali Imran itu. Nah, kalau yang Ibu sebutkan itu saya belum tahu, belum menemukan itu, atau hadisnya mungkin kurang kuat. Tafsir Ibnu Katsir saya membaca bahwa kalau dibacakan surat Al-Baqarah, maka kata malaikat Jibril saya akan turun, akan datang katanya. Saya tidak tahu. Kalau itu memang jelas umum kan, setiap dibacakan Quran malaikat akan turun. Jadi itu semua. Setiap bukan hanya Al-Baqarah, Quran mana saja kalau dibacakan malaikat akan turun. Tatanazzalul al-malaikat. Ya. Hafatul malaikat. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh, Ustaz, sebelum waktu
apa doa kita Ustaz kalau menghadapi di sekeliling kita banyak orang yang berbuat dalim terus juga menindas orang, gimana? Banyak sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. InsyaAllah Bapak sebut itu berulang-ulang. Ya Rahman, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu para ulama selalu begitu. Bapak ibu ketakutan, bapak ibu Latif apa? bahaya ketat yang maha lembut, yang maha lembut. Jadi kita didengarkan di beban hidup yang sangat berat itu. Itu aja baca. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Latif. InsyaAllah akan selesai. Memang tadi itu yang paling pokok, membaca doa pagi sore tadi. Iya, itu baca kata Rasulullah. Kalau kamu baca di pagi hari, Allah melindungi sampai sore. Semua persoalan hidup Allah melindungi. Kemudian kalau baca sore hari, Allah melindungi sampai pagi. Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, tadi Ustaz kan menyebutkan kalau orang beriman, setiap orang beriman ditemani oleh 160 malaikat. Gimana halnya dengan orang kafir, orang yang nggak beriman, tapi mereka juga berbuat baik gitu. Kalau mereka juga ditemani malaikat berapa banyak atau enggak sama sekali? Hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Iya. Mereka berbuat baiknya itu bukan karena iman, tapi karena kepentingan. Pasti ingin dibilang baik, ingin dapat hadiah Nobel atau hadiah apa gitu. Itu mereka tidak pernah berbuat karena Allah. Mereka berbuat karena kepentingan. Entah kepentingan bisnis, entah kepentingan supaya dikesankan orang baik dan seterusnya. Jadi mereka tidak pernah berbuat karena Allah. Makanya mereka tidak pernah teman malaikat karena mereka kafir. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Nanya Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau jin dan malaikat itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Bukan saya yang bilang, Allah. Iya. dari Allah. Terus gimana dengan fenomena banyak orang-orang yang mengaku bisa melihat jin atau bisa melihat penampakan atau ruh gitu Ustaz? Itu namanya indera keenam istilahnya. Itu apakah boleh kita percaya atau gimana? Ada sebagian orang Allah kasih kemampuan, tapi itu bukan fenomena umum, itu exceptional, kecualian. Ada. Jadi ada salah seorang kawan itu kalau berjalan, itu gini. Jadi kalau berjalan sama saya itu, dia apaan sih saya bilang gitu? Ada yang lewat, pas ada yang lewat, kamu tabrak aja saya bilang gitu. Begitu. Jadi repot juga itu. Jadi untung kita nggak melihat. Gitu. Terus saya masuk ke restoran, terus saya duduk. Saya jangan di sini. Kenapa? Banyak tuh depan saya pasal dulu. Pindah. Repot, pokoknya repot. Ada yang begitu. Ini beruntung nggak bisa melihat. Pengen melihat. Oh, salah. Ada mungkin ibu-ibu lagi? Ibu-ibu? Kalau nggak ada saya, biasanya tanggung jawab harus gitu kan? Karena masih ada sekitar 7 menit lagi, Ustaz. Tadi ada kaitan ketika di surga itu, Ustaz. Mengenai Adam bisa Allah yang tunjukkan kepada malaikat bagaimana hebatnya Adam itu, karena di Al-Quran mengatakan Adam itu bisa menyebut begitu banyak benda, nama, buah, nama macam-macam gitu. Itu tadi belum Ustaz masukkan dalam satu cerita tadi. Maksud daripada nama-nama itu adalah disebutkan dalam hadis. Hadza bahr, hadza thamra, hadza syajara. Ini laut, ini pohon, ini daun, ini nama-nama itu maksudnya gitu. Nah, malaikat nggak bisa menyebut nama itu, kejadian Allah ajarkan. Nah, termasuk dari situ kemudian malaikat manusia ini Allah kasih kelebihan bisa menciptakan nama-nama. Hadza laptop, ini laptop. Coba kalau nggak ada namanya, tolong ambilin apa tuh kotak yang nyala itu, terus kemudian kalau dipencet itu ada programnya, itu repot kan? Jadi laptop paham. Nah itu dia. Kemudian saya bikin terus ini USB, ini modem. Coba ini kan nggak ada hadisnya tuh. Cari hadisnya nggak ketemu modem. Itu kreativitas manusia. Itulah kelebihan manusia. Makanya Allah pilih sebagai khalifah di bumi karena kecerdasannya itu. Masih. Ada lagi? Saya Ustaz, oh ya, tanya apa namanya pengikutnya
pengikutnya setan itu di bumi ini bisa kita identifikasi nggak Mas? Bisa kita, maksudnya kita bisa, kalau boleh bawa merek gitu, bawa merek. Kalau Hizbullah kan kita lihat ya, tahu ya apa namanya orang-orangnya yang kasat mata, kita tahu. Tetapi yang iblis ini itu kan hidup sampai akhir kiamat, dan memiliki pengikut juga gitu. Kira-kira bisa nggak ya kita mengidentifikasi orang nih atau organisasi ini kayaknya kesana deh gitu. Bisa nggak? Jadi kita bisa mengidentifikasi musuh kita gitu. Oh iya, dia nih jangan sampai lah kita ikut-ikutan kegiatannya ini gitu misalnya. Ini Allah membagi manusia dalam Al-Quran 3 di pembukaannya. Ada muttaqin, ada kafirin, ada munafikin. Nah, muttaqin ini yang golongan Allah, sudah golongan Allah. Kafirin golongan setan. Munafikin yang remang-remang. Dia yang pura-pura ikut bergabung sama golongan Allah, tapi prakteknya dia sebenarnya ikut golongan setan. Nah, yang ketiga ini yang agak sedikit berat. Makanya oleh Allah dibahas panjang lebar sampai menelan 20 ayat. Itu karena ini yang rombongan ini yang paling berat. Nah, dia menyusup, kemudian dia mengaku sesama muslim, dan ternyata dia membunuh orang Islam lebih banyak daripada orang kafir. Itu yang sekarang terjadi luar biasa. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin tahu ciri-cirinya adalah, kalau yang kafir jelas kata Allah, Allah hanya mau menunjukkan ayat. Tapi yang perlu dipahami adalah gini. Setiap ajaran, ini mohon ingat, setiap ajaran yang mengarah kepada pemahaman parsial tentang Islam, maka itu bukan ajaran Islam. Misalkan Islam itu hanya Islam itu hanya sholat, hanya puasa, yang lain bukan Islam. Kamu terserah, di luar kamu nggak perlu ikut Islam. Mending kamu sholat puasa, selesai itu di luar kamu terserah, kamu nggak ikut Islam, itu berarti bukan ajaran Islam. Islam itu adalah komprehensif. Nah, setiap ajaran yang mengajarkan Islam yang komprehensif, itulah Islam. Islam itu adalah kehidupan, Islam itu adalah peradaban, Islam itu adalah rumah, Islam itu adalah keluarga, Islam itu adalah toko, Islam itu adalah bisnis. Itu semua kita harus paham itu. Nah, itulah ajaran Rasulullah SAW. Makanya Islam menggambarkan itu dalam memahami itu, menjelaskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan para sahabat juga paham itu tentang Islam. Bukan Islam itu hanya ritual saja. Maka itu sekarang ini ada semacam semacam proses Islam itu hanya difokuskan hanya untuk ibadah ritual saja. Bertengkar di situ, bertengkar tentang at-tahiyat, tentang begini atau begini, saling pukul seperti begitu. Nah, itu hanya istilahnya bagian daripada kecil Islam. Islam itu bukan hanya ritual, itu juga peradaban. Nah, itu cara bedanya. Jadi ketika ada orang sibuk masalah parsial, nah ini berarti oke, ini terlalu parsial. Islam itu lebih kepada peradaban yang besar, lengkap, termasuk kehidupan dan sebagainya. Tapi semuanya diambil. Islam yang ritual, Islam yang rumah tangga, Islam yang ibadah, Islam yang itu semua Islam semuanya. Jangan dipisah-pisah. Itulah hakikat Islam semuanya. Semoga Allah berkahi. Masih ada? Oh, ini monggo. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita ini yang di lingkungan, boleh dikata sebagian besar lingkungan kafir ya, agar kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang islami. Jadi misalnya di lingkungan sekolah anak kita atau anak-anak kami atau dengan suami tempat bekerja gitu, sehingga kita tuh bisa ya sedikit-sedikit bisa islami gitu, bisa terimbas lah gitu mereka. Walaupun kalau dari tingkah laku mungkin di sini sudah banyak yang islami, mereka baik, mereka sopan begitu, tapi tidak menuju ke arah keislaman misalnya dengan apa ya, bukan muslim gitu ya, tapi kita ingin tetap ini menjadi lama kelamaan itu menjadi suatu lingkungan yang islami, di sekolah, di rumah, tempat kerja. Ini kalau sebenarnya yang paling penting gini, jadilah kamu seperti ikan di laut. Sekalipun semua air laut asin, dia tidak ikut asin. Dia baru asin kalau dikeluarkan dari air laut, terus dikasih garam baru asin.
Tapi ikan itu nggak pernah asin sekalipun hidup di tengah laut yang asin. Nah, ibu perumpamannya sekarang seperti itu. Ibu nggak usah berpikir lebih besar lagi.